Oke, langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Waalaikumsalam. teman-teman? Baik, Semoga sehat, baik. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai data mining dengan Orange, pengenalan dasar untuk pemula. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Salsabila Yulianti Pratiwi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesumanegara, jurusan akuntansi. Ya, sebentar lupa belum saya record. Oke. Jadi perkenalkan, saya Salsabila Yulianti Pratiwi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesumanegara, jurusan akuntansi. Di sini saya sedang menjalankan MSIB Kampus Merdeka Batch 7 di Bisa AI Academy. Dan untuk kontak person saya dari sini untuk Instagramnya dan juga LinkedIn-nya. Mungkin nanti bisa di-follow untuk Instagramnya. Kemudian LinkedIn-nya nanti bisa dikonekkan gitu untuk menambah koneksi. Jadi langsung saja masuk ke materi. Apa sih itu data mining? Mungkin dari teman-teman udah ada yang pernah dengar gitu. Apa sih data mining itu atau masih asing? Jadi, data mining itu merupakan proses ekstraksi pola-pola dan model-model dari data dalam jumlah besar yang merupakan perpaduan dari ilmu matematika, statistik, dan komputer. Jadi intinya dari data mining itu adalah suatu proses data yang besar untuk diambil kayak pola-polanya itu bagaimana, modelnya itu seperti apa gitu untuk kepentingan sebuah perusahaan. Kemudian, apa sih itu Orange? Apakah tadi teman-teman udah ada yang pernah denger nih, Orange itu apa? Apakah Orange itu ini? Ya, ini bener sih Orange, cuman dalam webinar kita nggak akan bahas Orange yang ini ya. Kalau Orange yang ini tuh kalian pasti udah familiar banget gitu kan. Ini tuh buah. Ini tuh rasanya tuh manis, ada yang asam juga, warnanya juga orange, terus bisa dibikin jus. Pasti udah familiar banget lah sama yang ini. Kalau sama yang ini, orange yang ini, dia punya mata, dia bisa senyum. Apakah kalian udah familiar dengan ini? Pernah lihat nggak? Jadi Orange yang ini tuh adalah sebuah aplikasi untuk mengolah data secara visual tanpa perlu pengalaman membuat program sebelumnya. Jadi cocok banget buat kita yang pengen belajar data mining, tapi kita nggak punya dasar-dasar pemrograman gitu. Dan pada Orange ini, itu untuk melakukan data mining itu kita akan menggunakan sistem widget. Nah, misal nih, ini kita kan punya aplikasi Orange-nya ini. Jadi saat kita buka tampilan awalnya itu akan seperti ini teman-teman. Di sini, nah di sini ini kan ada berbagai ini ya widgetnya. Ada data, transform, terus visualize, ada model juga, evaluate, dan juga unsupervised. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu-satu. Mulai dari data. Jadi, dari data itu tadi kalau dibuka itu isinya widget-widget seperti ini. Ada file, CSV, file import, dataset. Jadi, untuk file ini tuh fungsinya untuk mengimpor data dari berbagai format file, seperti CSV, Excel,
txt, dan lainnya ke dalam Orange. Jadi datanya itu didapatkan dari sini. Terus kalau yang CSV file import ini tuh digunakan untuk mengimport data khusus dari file CSV. Ada dataset juga. Dataset di sini untuk mengelola dan memilih dataset yang tersedia di Orange. Kemudian ada SQL table. Nah, untuk SQL table di sini, misalkan kalian udah punya database nih di SQL, tinggal dihubungin aja. Jadi bisa mengimpor data langsung dari database SQL-nya ini. Kemudian ada data table. Untuk data table sendiri, ini tuh untuk menampilkan data dalam format tabel, untuk meninjau dan mengeksplorasi datanya. Jadi, mungkin nanti ya, akan saya bahas lagi di belakang. Terus ada paint data. Kemudian ada data info. Nah, yang di data info ini tuh fungsinya untuk menampilkan informasi dasar tentang dataset, seperti jumlah sampel, fitur, seperti itu. Misalkan di datanya itu kalian punya data berbagai jenis bunga anggrek. Nah, di sini nanti kita bisa lihat data infonya. Jumlah sampel bunga anggreknya itu berapa, jenis-jenis tiap jenisnya itu, kayak gitu. Terus ini ada rank, edit domain, color, ada fitur statistik, dan juga save data. Untuk save data sendiri, ini digunakan untuk menyimpan data yang telah diolah ke berbagai format file. Misalkan kalian mau nyimpen ke file PDF, bisa. CSV juga bisa. Kayak gitu. File CSV itu mirip-mirip sama Excel. Kemudian selanjutnya ada transform. Nah, untuk transform ini adalah kategori widget yang digunakan untuk memanipulasi dan mengubah data sebelum dianalisis lebih lanjut. Di dalam kategori ini itu ada data sampler, terus select columns, ada select rows, ada transpose. Untuk transpose ini itu untuk menukar baris dan kolom dalam dataset. Terus ada merge data. Ini untuk menggabungkan dua dataset berdasarkan kolom kunci yang sama. Ada concatenate. Concatenate ini untuk menggabungkan dua dataset secara vertikal atau horizontal. Terus ada select by data index. Untuk select by data index ini, fungsinya itu untuk memilih baris berdasarkan indeks tertentu atau rentang indeks. Kemudian ada unique, aggregate columns, group by. Untuk group by ini untuk mengelompokkan data berdasarkan satu atau lebih kolom dan menerapkan fungsi agregat. Kemudian ada pivot table. Nah, pivot table ini membuat tabel pivot untuk mengelompokkan data dan meringkas data. Ada apply domain. Ini menerapkan definisi domain dari suatu dataset ke dataset lainnya. Kemudian ada preprocess. Nah, preprocess ini dilakukan untuk pre-processing data, termasuk normalisasi, standarisasi, dan juga transformasi fitur. Jadi di prosesnya itu di sini, teman-teman. Kemudian ada impute. Impute ini untuk menangani missing values dalam dataset dengan metode imputasi seperti mean, median, gitu, atau nilai tetap. Ada continuous. Ini mengubah variabel kategori menjadi variabel continue, biasanya dengan teknik one-hot encoding. Ada descriptive. Ini mengubah variabel continue menjadi kategori,
ada randomize, mengacak urutan baris dalam dataset, kemudian view domain, ada meld. Meld ini untuk mengubah format data dari lebar menjadi panjang. Ada formula untuk menambahkan atau mengubah kolom berdasarkan formula yang ditentukan pengguna. Kemudian ada treat class. Nah, treat class ini membuat kelas baru berdasarkan kondisi atau aturan tertentu. Kemudian treat instance menambahkan instance baru ke dataset. Dan yang terakhir ada TypeScript. TypeScript ini berfungsi untuk menjalankan kode Python untuk manipulasi data yang lebih kompleks dan spesifik. Selanjutnya ada kategori visualize. Visualization merupakan kategori widget yang digunakan untuk menampilkan data dalam beberapa visual. Jadi, visualisasi untuk memvisualisasikan data. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memudahkan interpretasi dan analisis data dengan memberikan gambaran visual yang jelas. Jadi ada reviewers. Nah, reviewers ini menampilkan hasil dari keputusan dalam bentuk visual. Kemudian ada plot. Terus ada built-in plot. Built-in plot ini menggambarkan fitur plot dan kernel destination plot untuk visualisasi distribusi data. Kemudian ada distribution. Ini untuk menampilkan distribusi data dalam bentuk histogram. Kemudian ada scatter plot. Scatter plot itu untuk visualisasi hubungan antara dua variabel kontinu dalam bentuk scatter plot. Kalian pasti udah asing sih sama scatter plot ini karena di statistik juga diajarkan ada scatter plot ini. Kemudian ada line plot. Line plot ini tuh sama seperti scatter plot, cuman dia itu pakai garis untuk visualisasi datanya. Kemudian ada bar plot. Untuk bar plot sendiri pasti juga udah nggak asing ya, karena juga sering banget kan pakai bar plot dari SD, kita juga udah tahu gitu. Diagram batang. Terus si diagram, ada mosaic display, preface, linear projection, terus ada redfish, kemudian heat map. Untuk heat map ini dia menampilkan data dalam bentuk peta panas dengan menunjukkan intensitas nilai datanya. Jadi misalkan dalam satu kelas itu ada 3 anak nih. Nah, nilai ujian dia itu bagus. Ada yang bagus, ada yang jelek gitu kan. Misalkan gini, ada yang namanya Dina, Dani, dan Doni. Nah, si Dina ini dia itu dapat nilai 100. Dina, Dani dapat nilai 70, terus Doni dapat nilai 45, misalkan gitu. Misalkan ini di dalam sebuah tabel. Nah, di dalam tabel itu si Dina kan dapat nilainya paling tinggi tuh. Nah, heat map ini tuh kayak ngasih warna gitu ke nilai-nilai mereka. Misalkan nilai mereka itu warnanya biru. Nah, si Dina ini nilainya kan 100, berarti kan paling tinggi. Kalau nilainya itu paling tinggi, berarti warnanya itu semakin gelap. Terus kalau semakin turun itu warnanya nanti semakin pudar. Kayak si Dani sama Doni itu berarti birunya agak muda, terus ke bawah lagi itu agak muda lagi, seperti itu.
Terus ini ada Venn diagram, ini juga udah nggak asing sih sama diagram Venn yang satu ini, irisan-irisan seperti itu. Terus juga ada silhouette plot, Pythagorean tree, Pythagorean forest, ada CN2 rule viewers, ada nomogram. Nah, nomogram ini menampilkan model prediktif dalam bentuk nomogram yang digunakan untuk menghitung probabilitas hasil tertentu. Kemudian ada scoring sheet viewers, ini untuk menampilkan skor dari model prediktif. Selanjutnya ada model. Model ini merupakan kategori widget yang digunakan untuk membangun, melatih, dan menyimpan model pembelajaran mesin. Widget dalam kategori ini tuh mencakup berbagai algoritma pembelajaran mesin. Nah, kayak konstan. Ini untuk membuat model prediktif yang selalu memprediksi nilai konstan. Terus ada CN2 rule induction. Ini untuk membangun model berbasis aturan untuk klasifikasi. Kemudian ada calibrate learner, ada KNN atau K-nearest neighbor. Ini merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang memprediksi kelas dari contoh baru berdasarkan kelas dari tetangga terdekatnya. Ada tree atau decision tree ya ini. Untuk decision tree ini tuh merupakan salah satu algoritma untuk membuat model pohon keputusan untuk klasifikasi atau regresi. Kemudian ada random forest. Random forest ini merupakan algoritma ensemble yang menggunakan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi atau regresi. Dan ada gradient boosting. Gradient boosting ini algoritma ensemble yang membangun model secara bertahap dengan meningkatkan kesalahan model sebelumnya. Selanjutnya ada SVM atau support vector machine. Support vector machine ini merupakan algoritma klasifikasi yang menemukan hyperplane terbaik untuk memisahkan data dalam ruang fitur. Kemudian ada linear regression. Kalian pasti tahu linear regression ini, karena juga di statistik kan pasti diajarin ya. Ini merupakan algoritma regresi yang memodelkan hubungan linier antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya ada logistic regression. Untuk logistic regression ini adalah algoritma klasifikasi yang memodelkan probabilitas kelas sebagai fungsi logit dari variabel independen. Kemudian ada naive Bayes. Naive Bayes di sini merupakan algoritma klasifikasi berbasis teorema Bayes dengan asumsi kemerdekaan antar fitur. Kemudian ada scoring sheet untuk menilai dan memverifikasi hasil model prediktif. Ada boost. Ini merupakan algoritma boosting yang menggabungkan kekuatan beberapa model lemah untuk membentuk model yang akurat. Kemudian ada PLS atau partial least square, merupakan algoritma regresi yang menggabungkan fitur dari regresi linear dan analisis komponen utama. Kemudian ada curved, ada neural network ini. Kalau untuk neural network ini, ya ini model komputasi yang terinspirasi oleh jaringan saraf biologis yang digunakan untuk klasifikasi dan juga regresi. Kemudian ada stochastic gradient descent, ada stacking. Di sini ada safe model. Nah, safe model ini digunakan untuk menyimpan model yang telah dibangun dalam file. Jadi kan kita punya ini nih, punya data tadi kan.
Terus kita bikin modelnya, kemudian kita simpan. Untuk save modelnya di sini. Kemudian ada load model juga. Load model di sini untuk memuat model yang telah kita simpan dari file. Selanjutnya ada evaluate. Untuk evaluate ini adalah kategori widget yang digunakan untuk menguji dan mengevaluasi performa model pembelajaran mesin. Nah, widget dalam kategori ini tuh menyediakan berbagai matriks dan visualisasi untuk mengevaluasi akurasi, presisi, recall, F1 score, dan juga metrik lainnya. Nah, contohnya ada test and score. Test and score ini digunakan untuk menguji model pembelajaran mesin dengan menggunakan metode validasi silang atau pembagian data seperti pembagian data latih dan data uji, dan memberikan matriks evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian ada prediction. Nah, prediction ini membuat prediksi berdasarkan model yang telah dibangun dan dataset baru. Terus ada confusion matrix. Confusion matrix ini menampilkan matriks kebingungan untuk mengevaluasi performa dari model klasifikasi yang sebelumnya kita buat dengan memperlihatkan jumlah benar dan salah klasifikasi untuk setiap kelasnya. Ada ROC analysis. ROC analysis ini untuk mengevaluasi performa model klasifikasi biner dengan membuat kurva ROC dan menghitung AUC. Ada performance curve. Kemudian ada calibration plot. Juga ini ada permutation plot. Permutation plot ini mengukur pentingnya fitur dengan menggunakan metode permutasi, yaitu mengacak nilai fitur dan mengukur perubahan performa model. Yang terakhir ada parameter fitur. Parameter fitur ini digunakan untuk mengoptimalkan parameter model dengan menggunakan teknik pencarian grid untuk menemukan kombinasi parameter terbaik yang meningkatkan performa model. Kemudian selanjutnya ada unsupervised atau pembelajaran tanpa pengawasan. Nah, dalam unsupervised ini merupakan kategori widget yang digunakan untuk melakukan pembelajaran tanpa pengawasan, di mana modelnya itu berusaha menemukan struktur atau polanya sendiri dalam data tanpa menggunakan label. Ini ada distance file. Distance file di sini untuk mengimport matriks jarak dari file eksternal. Ada juga distance metric. Ada TSNE. TSNE ini merupakan algoritma untuk mengurangi dimensi data dan memvisualisasikan data dalam ruang 2 dimensi. Kemudian ada correlation. Nah, correlation ini digunakan untuk menghitung korelasi antara fitur dalam dataset. Kemudian ada distance map. Terus ada hierarchical clustering. Hierarchical clustering ini untuk melakukan klasterisasi hierarkis pada dataset dan menampilkan dendrogram. Ada k-means. Nah, k-means ini adalah algoritma klasterisasi yang membagi dataset menjadi k cluster berdasarkan centroid. Ada Luffian clustering, ada dbScan. dbScan ini algoritma klasterisasi berdasarkan kepadatan untuk menemukan klaster dengan bentuk yang arbitrer. Ada manifold learning, terus ada outliers. Outliers itu untuk mengidentifikasi dan menampilkan outlier dalam dataset. Kemudian ada PCA, ada neighbors, correspondent analysis,
Koresponden analis ini adalah teknik untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategorikal. Ada distance, kemudian ada distance transformation, ada MDS, terus ada safe distance metric. Nah, safe distance metric ini untuk menyimpan matriks jarak ke file eksternal. Terus ada self-organizing map. Self-organizing map ini merupakan algoritma pembelajaran tanpa pengawasan yang memetakan data berdimensi tinggi ke dalam grid 2 dimensi. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membaca data gitu. Secara sederhana ya, teman-teman. Jadi kalian download dulu aplikasi Orange-nya, terus kalian buka. Nah, kalian pilih yang kategori data ini. Kemudian kalian pilih file. Dia nanti akan muncul di sini, teman-teman. Nah, misalkan kalian mau lihat nih data dalam filenya itu seperti apa gitu kan. Jadi kalian tinggal tarik aja nih. Ini kan sebelum dia terhubung ke sini, garisnya itu putus-putus kayak gini ya. Jadi ini kita tarik, terus kita lepas di sini. Nah, itu nanti akan muncul beberapa icon juga. Kalian pilih data tabel. Nah, data tabel ini itu nanti isinya akan menampilkan data yang diimport dalam bentuk tabel. Jadi dia itu memberikan output dari si filenya ini. Jadi apa sih isi filenya ini? Nah, kita bisa lihat di sini. Misalkan jenis-jenis bunga anggrek gitu. Jadi di dalam tabelnya ini ada jenis-jenis bunga anggrek kayak anggrek bulan. Ada berapa nih jenisnya di sini gitu. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan preprocessing text. Untuk datanya, kita akan mengambil dari corpus. Jadi langkah pertamanya adalah memuat korpus teks dari cerita Grimm ke dalam Orange. Nah, korpus ini tuh merupakan kumpulan teks yang akan dianalisis nanti ya, teman-teman. Setelah itu, sama kayak tadi, kita tarik sini, terus kita di sini memilih preprocess text. Jadi, di dalam sini teksnya itu nanti akan diproses gitu. Kira-kira diprosesnya tuh kayak apa aja sih? Nah, untuk pemrosesannya itu kayak itu nanti akan membagi teks menjadi kata-kata. Misalkan nih, aku nyontohinnya satu kalimat gitu ya, yang contoh sederhananya nih. Misalkan, saya memfoto gambar di atas meja gitu. Nah, di dalam sini nanti ini akan diproses membagi teks menjadi kata-kata. Jadi akan dibagi kayak saya terus memfoto gambar di atas meja. Nah, jadi dibagi menjadi beberapa kata itu tadi. Kemudian dia akan menghapus kata-kata umum yang tidak informatif. Biasanya itu yang akan dihapus itu kayak kata hubung. Dan terus kata lainnya itu juga di, ke, dari itu akan dihapus sama dia. Jadi misalkan kalimat saya tadi yang saya memfoto gambar di atas meja, berarti dia akan menghilangkan kata di. Sehingga kata yang akan tampil itu nanti cuman saya memfoto gambar atas meja. Kemudian selanjutnya untuk pemrosesan teksnya itu akan mengubah kata-kata ke bentuk dasarnya. Jadi itu tadi kan yang berimbuhan cuman memfoto ya. Nah, itu akan diubah ke kata dasar. Jadi dari memfoto menjadi foto. Nah, sehingga kata-kata yang udah diproses tadi, kata-kata yang bersih akan muncul kayak saya tadi kan memfoto.
terus udah diproses jadi foto. Berarti cuman saya, foto, gambar, atas, meja, tuh. Kemudian kita tarik lagi, terus kita pilih word cloud. Nah, word cloud itu apa sih? Jadi word cloud itu adalah, representasi visual dari kata-kata dalam teks, di mana ukuran katanya itu mencerminkan frekuensi kemunculannya. Misalkan, di dalam filenya ini tadi, itu tuh kalimatnya kebanyakan gini, "Saya mau foto gambar di atas meja, saya mau makan, saya mau tidur, saya sedang lari di lapangan." Nah, untuk kata-kata yang sering muncul, itu kan saya. Jadi di dalam word cloud ini nanti, itu yang akan muncul, itu saya akan muncul. Nah, ukurannya itu nanti juga akan besar teman-teman, di mana si saya itu tadi kan sering banget muncul gitu kan. Nah, kalau frekuensi kemunculannya itu semakin sering, maka untuk ukuran dari kata tersebut juga akan semakin besar. Dan kebalikannya, kalau si kata itu tadi munculnya jarang banget, itu juga akan muncul tapi kecil, kecil-kecil gitu. Selanjutnya selanjutnya di sini kita akan membandingkan dari, eee, 2 model, mana sih model yang lebih baik gitu. Jadi dari file itu tadi, itu kita tarik ke sini dan kita memilih test and score. Nah, dari test and score di sini kita memilih 2 ini, 2 metode, 2 modelnya, pilih linear regression sama random forest. Dari kedua model ini, mana sih yang lebih baik gitu, dilihat dari R-square-nya. Jadi setelah dari test and score kita tarik ke linear regression dan juga random forest dan menghasilkan hasil seperti ini. Untuk linear regression-nya itu R-square-nya itu 0,72 atau 72%. Sedangkan random forest-nya itu R-square-nya itu senilai 0,86 atau 86%. Jadi bisa diambil kesimpulan dari kedua model ini, dari metode ini, yang lebih baik dalam mengklasifikasikan, data, itu adalah random forest karena R-square-nya dia lebih tinggi gitu. Oke, cukup sekian dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan?